Karena kebetulan di sekolah kami ada 2 DPD, maka kami berkolaborasi. Jadi 2 DPD melakukan aksi nyata bersama. Adapun tujuan pemetaan aset yang kami bahas hari ini, yaitu tujuannya dari pemetaan aset ini agar sekolah mampu memaksimalkan sumber daya yang ada tersebut untuk membantu dengan pendekatan berbasis aset. Nah, untuk pendekatan berbasis aset ada 7 modal atau 7 aset yang bisa kita optimalkan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan modal manusia. Yang kedua modal sosial. Yang ketiga modal politik. Kemudian yang teman-teman itu kurang lebihnya sama seperti Bapak. Pertama modal manusianya jumlah siswa kita kurang lebih 860 siswa, jumlah teknik dan karyawan 22 orang, jumlah pendidik atau guru 46 orang, kualifikasi guru S1 39 orang, S2 7 orang. Untuk modal sosial kita berkolaborasi dan bekerjasama dengan komite paling mudik serta alumni yang kemarin waktu ulang tahun kita mengadakan kegiatan yang sangat akbar. Terima kasih Bu Nol sudah membantu itu. Terus untuk modal fisiknya ruang kepala sekolah, ruang TU kita punya, ruang guru ada 2, ruang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, lalu aula yang representatif yang terbuka, ruang pertemuannya ruang kelas yang banyak, ada yang ada di lantai 2, ruang pojok SSK untuk kegiatan kesenian dan kegiatan entertainment ya. Terus ruang PSB untuk kegiatan atau acara-acara tertentu. Terus ruang perpustakaan yang kemarin sudah diberi nama Gerha Sri Santoso. Itu mengambil salah satu nama Pak Kepala Sekolah kita. Terus untuk modal politiknya kita bekerja sama dengan instansi sekitar seperti Puskesmas, Polsek, Dinas Lingkungan Hidup, Bank BD dan Bank BNI. Untuk modal lingkungan alam, kita tahu sekolah kita dengan slogannya Hidup Segar, terdapat hutan sekolah yang tadi juga disampaikan oleh Gubernur dan Pak Manun. Terus terdapat greenhouse dan penangkaran burung, kolam ikan yang sangat banyak sekali, bahkan kolam satak kebun sayur, alhamdulillah kemarin juga panen tomat, terus puncak ya, sama tanaman toga, terus penangkaran lebah madu sudah panen Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari kelompok kami ini akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pemetaan aset di SMA Negeri 1 Sukoharjo yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari kelompok-kelompok yang lain. Modal manusia yang pertama ini dari guru, kita semua sudah memenuhi kriteria dengan jumlah ASN itu PNS-nya itu 28, kemudian P3K 14 dan honorer 6 dengan kualifikasi S1 dan S2-nya sudah ada 6 guru. Tata usaha atau teknik ini untuk S1-nya ada 2, D32, kemudian yang lain SMA itu 13.
yang SMA. Kemudian untuk yang kedua, modal sosial, seperti kelompok yang lain juga ini, jawaban kami ada komite di sekolah kita yang bekerja sama dengan sekolah dengan amat sangat erat hubungannya, dan di setiap kelas juga ada forum wali siswa, di mana komunikasi antara wali kelas dengan wali siswa itu bisa terjalin, dan apabila ada pengumuman yang perlu disampaikan bisa langsung lewat forum ini. Yang ketiga, modal fisik. Modal fisik ini di SMA Negeri 1 Sukoharjo juga sangat memadai, saya kira. Untuk ruang kelas, ruang guru, semuanya memenuhi kriteria dengan sesuai apa yang dari ketentuan itu sudah sesuai semua, yaitu ukuran 8 kali 9 untuk ruang kelas SMA. Kemudian ada laboratorium untuk 4 lab komputer, 1 lab fisika, 1 lab kimia, dan 1 lab biologi. Ada juga kantin, ini ada 7 kantin yang bisa memenuhi hasrat guru dan siswa. Ada ruang SSH juga, ada ruang OSIS, kemudian masjid juga cukup megah. Kemudian ada juga ruang dapur yang juga cukup bagus. Kemudian ada ruang kewirausahaan, ini cukup memadai, dan juga ada ruang UKS. Hanya ruang UKS ini yang terlalu kecil untuk sejumlah siswa 849 ya. Kemudian modal politik sudah kita laksanakan. Ada MOU dengan Puskesmas, ada Forkompinjam, kemudian ada BNN juga, dan berbagai macam universitas. Yang kelima, modal lingkungan alam. Ada hutan sekolah, kemudian kebun sekolah, ada taman yang cukup asri, sumber alam air berupa air yang juga tidak ada kendala, dengan air yang bersih dan sehat, yang semuanya lancar. Juga kemudian penerangan termasuk listrik juga semuanya sudah memenuhi kriteria. Yang keenam, modal agama dan budaya. Dengan Kebhinneka Tunggal Ika-nya yang ada di negara Indonesia, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Ini semuanya saling hidup rukun dan bertoleransi. Bahkan setiap kali ada kegiatan keagamaan seperti misalkan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi yang melibatkan pengajian atau apa yang lain, ini biasanya kalau yang mengadakan pengajian itu yang Muslim, kemudian misalkan ada konsumsi atau ada hal lain, yang membantu adalah yang non Muslim. Juga ada Jumat Berkah, ini dari yang awalnya tadi seperti sudah disampaikan oleh kelompok Bu Siwi, itu yang awalnya dari Bapak Ibu Guru, kemudian merambat ke wali murid juga, kelas. Dan saya juga mengharapkan ini nanti kalau ada kelebihan rezeki dari Bapak Ibu komite mungkin juga bisa menyumbangkan. Dengan sewu. Kemudian yang ketujuh, modal finansial. Itu kita juga kita hanya punya dana BOS dan BOP yang saat ini juga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan di sekolah kita. Dicukupkan karena kita kan memang berbasis aset. Jadi aset yang ada dicukup-cukupkan.
Begitu dari kelompok kami. Sekian. Tadi tidak salah, jadi tidak. Terima kasih dari kelompok bendahara yang diwakilkan oleh Bu Dian. Jadi sekali lagi kita berbasis aset gitu. Jadi apapun kendalanya harus dimaksimalkan gitu. Ya. Kemudian mungkin yang terakhir gitu, dari Pak Tohib soal laku kurikulum. Kelompok senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili, Pak Afif. Ini luar biasa ini. Saya kira ini suatu kegiatan yang sangat positif dan heboh gitu. Kita punya 2 CGP aja sudah seheboh ini. Nah, bagaimana kalau kita semuanya masuk jadi CGP, luar biasa. Sekolah kita betul-betul akan waduh. Wah. Oke, Bapak Ibu, ada 7 modal. Yang pertama modal manusia sudah komplit sekali ya. Saya nambahkan aja tadi. Sudah ada yang guru yang berkualifikasi S1, S2, bahkan sudah ada yang CD calon doktor 1. Ini modal yang jarang dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Kita punya ternyata. Kemudian kita punya PP2, CGP2. Nanti tahun depan Januari kita punya PP5 dan CGP-nya 13. Daftar ya, daftar wajib ini. Heboh sekali nanti tahun depannya. Kemudian masih modal manusia. Ada Bapak Ibu guru yang punya kompetensi di luar mengajar, itu luar biasa. IT. Bapak Ibu punya kompetensi di bidang IT itu ada 4 orang, luar biasa yang bisa membuat aplikasi, jaringan dan luar biasa. Kemudian kita juga punya modal manusia Ustadz itu. Ada Ustadz Toyo, Ustadz Mahmud. Nah ini itu ada 5 orang kita punya Ustadz itu. Ya. Kemudian pemusik itu kan, pemusik itu ada 7 orang. Bahkan kita punya penulis himne dan mars SMA itu juga modal yang luar biasa. Mars dan himne SMA itu ditulis oleh Bisnipa. Guru itu luar biasa. Tepuk tangan. Nah, jadi pencipta lagu gitu. Kemudian ada juga kita yang punya modal aset manusia itu kompeten di bidang perbengkelan. Udah dandannya apapun bisa itu. Mas Jihad itu udah 1 orang itu. Sepeda motor yang dimasukkan di bengkel itu tidak ketemu, Bu Eni ya, pengalaman di dandani Mas Jihad itu bisa ketemu itu, ya sembuh gitu. Itu luar biasa itu masuk. Ini modal manusia. Kemudian untuk modal sosial FGMP, ada FGMP di tingkat provinsi, kita ikut FGMP Mapel. Kemudian ada komunitas belajar di SMA di sini. Kemudian ada alumni. Kemudian ada wali murid. Kemudian yang ketiga modal fisik sudah komplit sekali tadi. Tambahannya adalah ada ruang podcast. Ya, kemudian kantin itu ada 7 pintu tapi bayarnya 3 lokal. Kemudian ada lab tambahan 1 lab bahasa itu masih tercatat punya itu meskipun barangnya sudah seperti ini. Ya. Kemudian yang modal politik ada tambahannya bekerja sama dengan Bank BPD. Kemudian bekerja sama dengan perguruan tinggi yang Bu Sulfah kemarin MOU ya, PMI, PGRI, BNN yang tadi belum disebutkan ya.
Kemudian modal lingkungan, kita punya luas lahan kurang lebih 3 hektar. Kemudian lapangan yang hijau, indah, asri. Kemudian hutan sekolah sudah tadi. Kemudian ada jenis-jenis tanaman langka yang ditanam di sekitar sekolah kita. Jenis tanaman langka. Kemudian ada yang fisik itu WC sudah cukup banyak. Kemudian hutan sekolah sudah ya. Kemudian untuk modal agama itu sudah ya komplit, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kemudian semuanya hubungannya baik-baik saja. Kemudian yang ke-7 modal finansial itu BOP dan BOS. Kemudian sumbangan alumni, sodakoh dari guru-guru. Sodakoh guru sudah terkumpul 30 juta Bu Eni. Dimanfaatkan, kalau bisa 0 Bu, jangan sampai numpuk sampai 30 juta. Sumbangan sodakoh sampai 30 juta itu artinya sodakohnya tidak manfaat itu. Kalau bisa ada sodakoh 0, ada sodakoh 0. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi juga walaupun tidak lengkap, Bapak dan Ibu untuk modal manusia sebenarnya tadi tidak ada yang menyebutkan Mas Wawan sama Mas Ijo. Iya, itu termasuk modal manusia kita. Jadi tenaga harian lepas kita. Kemudian ada juga Mbak ini, dan itu sangat potensial menurut saya. Kemudian juga Bapak dan Ibu, salah satu modal manusia kita adalah pembina ekstrakurikuler yang tersertifikasi. Betul ya Bu? Bahwa persyaratan menjadi pembina di SMA 1 Sukorejo harus memiliki sertifikat sesuai bidangnya. Sampai Mas Rival ini yang ekstra langka itu pun sertifikasinya luar biasa, juri nasional. Dan kemarin saya lihat betul, saya itu menembak juga masalahnya. Kemudian tenaga ahli dan narasumber dari beberapa pihak, seperti misalnya Kristia itu sering mendatangkan yang dari teater itu, iya Pak Taufik dan lain sebagainya. Kemudian untuk modal fisik, secara umum bahwa kita punya ruang terbuka hijau yang lumayan potensial, di mana ruang terbuka ini sebenarnya menjadi lahan pembelajaran yang luar biasa bagi anak. Saya ingatnya barusan jadi belum banyak. Kemudian untuk modal agama dan budaya, barangkali mohon tolong untuk dikedepankan bahwa kita punya budaya nasionalisme yang tinggi yang muncul dari kegiatan rutin setiap hari, yaitu pengibaran bendera. Dan saya kok yakin tidak semua sekolah itu punya budaya seperti itu. Dan itu kuat melekat, saya melihat akhirnya menjadi pencarian sekolah. Sampai Pak Arif itu yang menemui langsung. Ada orang lewat itu malah mandek, kemudian berubah bendera. Orang lewat aja udah berubah bendera. Apalagi anak-anak yang ada di dalam. Kemudian gotong royong kepada dulu. Kekuatan gotong royong ini berkali-kali saya buktikan di mana setiap kali kegiatan anak-anak mereka luar biasa. Dan memang ini merupakan sebuah target yang tidak semua sekolah juga punya dan luar biasa. Tadi disebutkan bahwa sodakoh guru kita sampai hampir 30 juta dan semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya nih Pak. Mungkin cukup sekian ya Bu. Demikianlah rangkaian acara diskusi pemetaan aset sekolah siang hari ini. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Amin. Bapak dan Ibu, tadi saya menangi Pak Mahmud sedang mengisi pendaftaran
mengganggu waktu kalian ya. Untuk hari ini Bu Lili mau minta tolong dari kalian sebagai perwakilan siswa SMA Negeri 1 Sukoharjo, karena kebetulan kalian kan OSIS. Jadi kami mengambil dari OSIS dan MPK. Ada perwakilan MPK ya. Mana yang dari MPK-nya? Ada satu perwakilannya. Dari OSIS-nya semua. Ketua OSIS-nya siapa? Mas Jamin. Sekretarisnya Pak Dali. Kemudian wakilnya ada wakil ketua OSIS Mbak. Iya, ya. Kemudian sekretarisnya Mbak Dali tadi, wakilnya Mbak Tias, sekretarisnya Mbak Dali. Bendaranya Nabila. Yang lainnya berarti dari sesi. Ada berapa sesi? 10 sesi. Semua terwakili ya. Ini kita kerjakan dengan siswa kan? Yaitu produksi dari kedua, yaitu peran pemimpin dalam peran sumber daya. Yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan pemetaan aset. Apa sih itu pemetaan aset? Nah, nanti tujuannya dulu ya, tujuan pembelajarannya secara khusus untuk kami CGP itu tahu ya, calon guru penggerak itu dapat mengidentifikasi berbagai pemetaan aset itu untuk mengetahui agar sekolah itu mampu nanti memaksimalkan sumber daya apa saja yang ada di sekolah, dan nanti akan membantu berbagai sekolah kita. Jadi berbagai sekolahnya itu mau jual mana, jadi harus ada identifikasi aset terlebih dahulu. Nah, ini menurut Greenhane, pendekatan aset itu ada dua, ada berbasis kekurangan, ada yang berbasis aset. Bagaimana perbedaannya antara sekolah yang berbasis aset dengan sekolah yang berbasis kekurangan? Ada 6 ciri anak-anak. 6 ciri kalau sekolah itu berbasis kekurangan. Bayangkan masa depan. Jadi yang dibayangkan itu masa depan, nggak berpikir ke belakang. Nah, orang sekolah itu berbasis kekurangan kan berpikirnya ke belakang terus. Biyen zaman sekolah pun biyen jaya banget. Tapi kalau yang berbasis aset itu melihatnya ke depan. Oh, anak-anak saya itu senangnya IT, ya berarti harus diwadai IT-nya. Kemudian berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Tapi misalnya di sini banyak anak-anak yang ada yang pas kibranya sampai 3 provinsi toh. Nah, berarti kalau berpikir aset berarti bagaimana? Berarti ke depan harus tidak hanya provinsi, tapi harus sampai nasional. Itu berarti berpikir aset. Modal agama atau budaya dan modal finansial. Ini yang tugasnya saya minta ke kalian berkumpul untuk membuat pemetaan. Contoh ini modal manusia. Modal manusia itu nanti intinya dari tulisan itu dan kamu mencari guru-guru di sekolah kita itu bagaimana. Rata-rata tidak sesuai dengan misalnya guru ini ya ngajarnya kimia, guru bahasa Jawa ngajarnya bahasa Jawa. Itu berarti termasuk modal manusia. Ini semuanya sama. Ya, ya silakan. Ini namanya dari lo itu. Silakan dikatakan apa yang kamu tahu. Bekerja sama dengan puskesmas dalam program pemberian paket dan bekerja sama dengan kompleks dalam program pemanfaatan lahan untuk pembudidayaan sayuran dan apotek hidup tidak ada lagi karena sekolah kita merupakan sekolah asli atas dan juga banyak
yang kedua ini bakal kata staff, kemudian siswa ramah dan berprestasi. Yang kedua modal sosial, MBMP untuk guru, OSIS atau NPK untuk siswa, pramuka untuk siswa, PMR untuk siswa, putra untuk siswa. Tiga, dalam ruang kelas yang nyaman, fasilitas belajar yang memadai, beberapa lapangan yang luas, memiliki masjid, ruang laboratorium, 4. Modul laboratorium kerjasama dengan proses berhasil, kerjasama dengan kesehatan, sosialisasi dengan BNN, sosialisasi dengan wisata, sosialisasi atau bersama dengan modal lingkungan sekolah, sekolah kegiatan lingkungannya asli, memiliki greenhouse dan lahan untuk menanam, memiliki tempat budaya yang milik, memiliki tempat